Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penaksir perbedaan dua proporsi atau selisih dua proporsi. Nah, di sini ada selisih dua proporsi, maka proporsi yang pertama artinya proporsi dari populasi pertama, kemudian P2 itu adalah proporsi dari populasi kedua. Nah, di sini P1 ini ditaksir dengan P1 topi, kemudian P2 ini ditaksir dengan P2 topi. Jadi bila P1 topi dan P2 topi menyatakan proporsi yang berhasil dalam sampel acak ukuran N1 dan N2, Q1 sama dengan 1 kurang P1 dan Q2 sama dengan 1 kurang P2, maka hampiran selang kepercayaan 1 kurang alfa dikali 100% untuk parameter binomial P1 kurang P2 adalah, nah jadi untuk menaksir selisih proporsi itu rumusnya seperti ini. P1 kurang P2 itu besar dari P1 topi kurang P2 topi dikurang Z alfa per 2 dikali akar P1 topi kali Q1 topi dibagi N1 ditambah dengan P2 topi kali Q2 topi dibagi dengan N2. Kemudian yang di sebelah kanan juga sama, bedanya kalau sebelah kiri seperti biasa tandanya negatif, yang sebelah kanan tandanya positif. Nah, untuk menyelesaikan ini kita butuh namanya tabel Z seperti biasa. Z alfa per 2 menyatakan nilai kurva normal baku sehingga di daerah sebelah kanan mempunyai luas alfa per 2. Berarti yang kita lihat itu adalah daerah sebelah kanan. Kalau kita punya tabel yang diarsir itu adalah yang sebelah kiri, untuk mencari yang di sebelah kanannya harus pakai 1 kurang nilai dari alfanya. Oke, untuk memudahkan teman-teman memahami rumus ini, mari kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini suatu perubahan dalam cara pembuatan suku cadang sedang direncanakan. Sampel diambil dari cara lama maupun dari cara baru untuk melihat apakah cara baru tersebut memberikan perbaikan. Bila 75 dari 1.500 suku cadang berasal dari cara lama, berarti itu diambil dari pembuatan dengan cara lama ya. Ternyata cacat, berarti yang 75 itu cacatnya. Kemudian 80 dari 2.000 yang berasal dari cara baru ternyata cacat. Kalau cara baru ada 80 yang cacat ya. Nah, di sini berarti kan ada terjadi kejadiannya cacat dan baik ya, karena itu disebut sebagai kejadian binomial. Dia memiliki dua kemungkinan. Nah, di sini kita harus menggunakan rumus yang tadi sudah ada di slide sebelumnya. Di sini carilah selang kepercayaan 90% untuk selisih sesungguhnya proporsi cacat dalam kedua cara. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi karena ini adalah proporsi dari suatu kejadian yang binomial. Nah, untuk memudahkan kita, selalu kita tulis dulu yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui pertama dari soal ada dengan cara lama kita indekskan dengan 1 ya, kemudian cara baru kita indekskan dia dengan 2. Nah, berarti cara yang baru ada yang cacat, cara lama tadi ada yang cacat sebanyak 75 dari 1.500. Kemudian dari cara baru ada 80 yang cacat dari 1.000 yang diambil. Berarti N-nya yang cara 2, N2 itu ada 2.000. Nah, di sini juga diketahui 1 kurang alfa dikali 100%-nya adalah 90%. Nah, yang ditanyakan dari soal ini berarti adalah selang untuk selisih proporsi yang cacat ya. Nah, untuk ini berarti kita menggunakan rumus yang tadi, di mana rumus tadi kita butuh mencari nilai Z, kemudian nilai proporsi. Untuk nilai Z, kita harus mencari dulu nilai alfa, 1 kurang alfa dikali 100%-nya itu tadi alfanya adalah 90% ya. Berarti alfa kita di sini adalah 10% atau 0,1 ya. Sini 0,1. Nah, berarti Z alfa per 2, berarti Z 0,1 dibagi 2 itu sama dengan Z
0,05. Seperti dibilang dari pernyataan tadi bahwa yang dilihat itu adalah daerah sebelah kanan. Sementara di tabel kita yang diarsir itu adalah sebelah kiri. Otomatis untuk mencari yang sebelah kanan ini, berarti yang 1 kurang daerah sebelah kiri. Berarti Z 1 kurang 0,05. Berarti Z 0,95. Ini yang harus kita cari di tabel. Coba kita lihat di tabel ini, yang pas hasilnya 0,95 tidak ada. Yang ada itu adalah 0,9495 dan 0,9505. Artinya 0,95 kita itu berada di antara kedua ini. Oleh sebab itu ini dijumlahkan 0,4 ditambah 0,5, berarti 0,45. Kemudian yang sebelah kirinya adalah 1,6. Sehingga nilai Z kita itu sama dengan 1,6 tambah 45 tadi ya. Jadi 1,645. Ini adalah nilai Z-nya. Kemudian kita cari nilai dari proporsi yang pertama, cacat dari cara pertama, dan proporsi cacat dari cara kedua. Oke, untuk mencari proporsi cacat dari cara pertama, berarti kita lambangkan sebagai P1 topi. Itu tadi yang cacat itu ada 75 dari 1.500 yang diambil. Artinya 75/100 adalah 0,05. Sehingga kita bisa menentukan Q1 di sini adalah 1 dikurang P. P-nya 0,05. Jadi Q-nya adalah 0,95. Kemudian cara yang kedua, berarti cara yang baru tadi ada 80 dari 2000 ya. Jadi dari 2000 ada 80 yang cacat. Berarti 80 bagi 2000 itu adalah 0,04. Sehingga bisa kita hitung Q2 1 kurang 0,04 berarti 0,96. Setelah itu berarti kita tinggal masukkan ke rumus tadi P1 kurang P2 topi dikurang Z alfa per 2 dikali akar P1 topi kali Q1 topi dibagi dengan N1 ditambah P1 topi kali Q1 topi, sorry ini 2 ya, P2 topi, Q2 topi dibagi dengan N2. Ini adalah proporsi yang pertama kurang dengan yang kedua. Berarti yang sebelah sini berarti P1 topi kurang P2 topi. Nah, tanda di sini jadi tambah ya, yang tadi sebelah kirinya kurang. Z alfa per 2 akar P1 topi Q1 topi dibagi dengan N1 ditambah P2 topi Q2 topi dibagi dengan N2. Nah, teman-teman tinggal mensubstitusikan nilainya. P1 topi 0,05, kemudian P2-nya 0,04, Z alfanya tadi ini tanda kurang 1,645 ya. Kemudian akar 0,05 kali 0,95 dibagi dengan N-nya tadi 1.500 ditambah 0,04 dikali 0,96 dibagi dengan 2000. Ini kecil dari P1 kurang P2. Untuk yang sebelah kanannya saya tulis di bawahnya aja ya. 0,05 dikurang 0,04 ditambah, di sini kurang, ini tambah ya. 1,645 dikali akar 0,05 kali 0,95 dibagi N1-nya 1.500 ditambah 0,04 dikali 0,96 dibagi 2000. Nah, setelah dihitung itu hasilnya min 0,0017. Ini P1 kurang P2. Yang sebelah kanannya 0,0217. Nah, ini adalah hasilnya. Coba kita lihat di sini. Di sini ada tanda negatif. Maka proporsi itu tidak mungkin negatif ya. Selisihnya itu nggak mungkin negatif. Oleh sebab itu, ini bisa kita simpulkan bahwa selang ini mengandung nilai yang nilai 0 artinya ini ya.
sehingga tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa cara baru itu memberikan penurunan yang berarti dalam proporsi suku cadang yang cacat. Artinya cara satu atau cara pertama dan cara kedua atau cara lama dengan cara baru itu hasilnya nyaris sama. Berarti cara baru tidak memberikan progres yang baik. Itu yang bisa kita simpulkan dari hasil ini. Oke teman-teman, untuk selisih dua proporsi sampai di sini. Terima kasih.